Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Bendahara ataupun penanggung jawab LPJ Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2022 yang mana sudah mengajukan BOS kemarin melalui sistem dari RKAM. Baik Bapak Ibu, untuk LPJ-nya juga harus dimulai dari RKM-nya dulu diselesaikan, baru itu langkah kita selanjutnya adalah copy paste BKU dari RKAM, kemudian untuk ditaruh di Excel, lanjut untuk digunakan untuk mencetak kwitansi dan seterusnya. Baik, yang perlu kita jelaskan di sini adalah bagaimana cara kita membuat LPJ BOS di RKAM, Bapak Ibu. Yang pertama harus jenengan siapkan adalah buku rekening. Di sini buku rekening saya cantumkan kapan tanggal dan nominal pengambilannya. Berikutnya adalah RKAM untuk kita lihat dan menentukan di mana kita belanja, di toko mana, bulannya bulan apa, tanggal berapa gitu Bapak Ibu. Kita tutup dulu. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah dua browser Bapak Ibu, biar pekerjaan kita semakin cepat. Dua browser ini kita gunakan untuk yang satu masuk di akun bendahara, jenengan siapkan akun bendahara. Yang kedua adalah di akun kepala madrasah, yang mana itu dua-duanya ini akan kita gunakan supaya pekerjaan kita lebih cepat Bapak Ibu. Kalau jenengan menggunakan satu browser nanti akan kelamaan. Baik, untuk teknisnya yang pertama adalah pengerjaan LPJ ini adalah yang pertama adalah kita lihat dulu di pengaturan dan dengan klik rekening bank. Di rekening bank itu di punya saya kemarin di MTS itu menggunakan Bank Mandiri, secara nasional menggunakan Bank Mandiri Bapak Ibu. Kalau jenengan menggunakan bank yang lain silahkan tambahkan di sini. Ini kebetulan sudah saya tambahkan. Caranya adalah klik tambah, kemudian pilih banknya di sini. Banknya sudah tertera, cabang banknya diketik manual. Cabang mana jenengan mencairkan uangnya, kemudian nomor rekeningnya. Nomor rekening ini cukup diisi angka saja tanpa ada tanda titik ataupun garis tidur. Kemudian nomor rekening disesuaikan dengan yang ada di buku rekening. Tipe rekening di skip aja. Kemudian keterangan diisi boleh, tidak diisi juga boleh. Kemudian diklik simpan Bapak Ibu. Ini punya saya kebetulan sudah saya tambahkan sehingga tidak perlu saya klik simpan. Setelah klik simpan, untuk penambahan rekening baru ini tidak memerlukan persetujuan kepala madrasah Bapak Ibu. Jadi cukup dari akun bendahara saja. Lanjut guys, saya tutup. Berikutnya adalah setelah rekening bank ini ditambahkan Bapak Ibu, jenengan adalah merealisasikan pendapatan. Karena di RKAM ini sudah kita selesaikan pada 1 tahun kemarin. Kita realisasi pendapatan sekarang. Realisasi pendapatan di sini terbaca pada tahun 2022 total saldo masih 0, total pengeluaran juga 0, sisanya juga masih 0. Silahkan diklik tambah dulu. Realisasi pendapatan pertama adalah APBN BOS tahap 1 untuk Januari sampai Juni, kemudian kasnya tunai, pilih tanggalnya. Kebetulan kemarin di madrasah saya itu menerima di bulan April, tanggalnya tanggal 22 April. Berarti Jumat 22 April. Kemudian nilai pendapatannya saya kopikan saja tanpa ada tanda titik. Keterangannya adalah APBN tahap 1. Ini total BOS yang didapatkan dalam satu semester Bapak Ibu. Kita klik simpan. Nah, dia akan muncul Bapak Ibu di sini. Tapi munculnya adalah masih menunggu karena harus disetujui dulu oleh kepala madrasah. Maka selanjutnya kita masuk ke akun kepala madrasah. Ini akun kepala madrasah. Nah, di akun kepala madrasah ada sesuatu yang harus disetujui, sesuatu yang menunggu persetujuan. Kalau masih di dashboard, silahkan diklik di realisasi pendapatan. Klik realisasi pendapatan, kemudian di sini dilihat ada keterangan menunggu persetujuan. Kemudian diklik persetujuan, langsung saja disetujui. Nah, di sini akan dikembalikan lagi kepada bendahara Bapak Ibu untuk dilakukan realisasi. Ini keterangannya adalah disetujui, menunggu tanggal realisasi. Kita kembali lagi ke akun bendahara dan keterangannya masih menunggu, cukup di reload saja.
maka keterangannya nanti akan berubah sampai tanggal realisasi. Nah, disetujui menunggu tanggal realisasi. Bendahara tugasnya adalah merealisasikan. Tanggalnya kita klik realisasinya, yaitu tetap tanggal 22. Ini transfer dari bank. Jamnya kita buat sedikit berbeda, hanya dikasih 01 detik ke 1. Ini jam, ini menit, ini detik. Nomor referensinya saya anggap ini kwitansi bank masuk atau bank masuk strip 001. Untuk yang transaksinya itu dalam 1 tahun kurang dari 100 transaksi atau 99 transaksi, boleh menggunakan ini 1 atau 2 digit. Tapi kalau yang transaksinya lebih dari 100, usahakan menggunakan 3 digit lah. 3 digit atau 4 digit begitu. Baik. Berikutnya kita klik simpan di sini. Nah, statusnya selesai. Selesai, ini sudah ada uang Bapak Ibu. Ini dilihat realisasi pendapatan sudah ada saldo sekian. Nah, tugasnya jenengan sebagai bendahara selanjutnya adalah memindah bukukan. Apa itu pindah buku? Pindah buku adalah pindah buku dari rekening bank. Ini adalah bahasa pencairan Bapak Ibu. Kita klik pindah buku, kita tambahkan. Jenengan mencairkan berapa kali? Kalau 1 kali ya berarti di sini pindah bukunya cukup 1 kali. Di lembaga saya kebetulan 3 kali pencairan, yang mana masih dilakukan 2 kali. Baik, prosesnya seperti ini. Kita klik APBN tahap 1, tipe kasnya tipe kas tunai ke tipe kas tunai, tipe kas tunai ke tipe tunai. Kemudian jumlahnya adalah ini pencairan pertama kami, ya. Kemudian tanggal notanya di sini saya tercatat tanggal 25 bulan 4. Kita klik bulannya. Kita pilih tanggalnya tanggal 25 bulan 4, jamnya saya anggap jam 00. Saya buat seperti ini biar nanti posisi di BKU dia menjadi posisinya di paling atas. Sebenarnya kalau ini sebenarnya tidak realistis sebenarnya. Nanti tinggal direalisasi. Misalnya seperti ini, pencairannya tanggal jam 9, boleh saja Bapak Ibu. Tinggal klik. Jadi mencairkan kebetulan tanggal jam 9. Baik. Kemudian keterangannya adalah cairan dana untuk klik simpan. Pencairan ini sekalian nyusunnya. Pencairan kedua saya sudah lakukan. Kita klik hal yang sama, tunai ke tunai. Kemudian jumlahnya di sini pencairan kedua saya ngambil 60 juta. Tanggal notanya tanggal 13 Mei. Jamnya jam 9.02. Baik, keterangannya pencabulan dana bulan Juni. Klik simpan. Nah, karena di bulan Juninya belum kita realisasikan, belum kita ambil, maka cukup ini dulu sebagai sampel. Nah, berikutnya setelah di akun bendahara terdapat keterangan menunggu, kita ganti masuk ke akun kepala untuk menyetujui. Kepala, kemudian pindah buku disetujui dulu. Dua-duanya silakan disetujui. Lalu langkah selanjutnya adalah kembali ke akun bendahara untuk merealisasikan. Nah, tanggal realisasi itu dipilih sesuai sama dengan yang tadi. Namun karena saya biar ini rekeningnya nanti di BKU itu munculnya di menu paling atas, pada BKU bulan April dia munculnya di paling atas, maka jamnya saya buat 00 itu. Nomor referensinya adalah QKM, kwitansi masuk. Ini bahasanya bebas Bapak Ibu, saya suka menggunakan KM atau kwitansi masuk.
masuk 00. Pencairan pertama. Berikutnya selesai. Pencairan kedua saya realisasikan di sini, tulis saja KN listrik 02. Tanggal realisasinya adalah tanggal 13 Mei, jamnya adalah jam 00. Nanti biar di bulan Mei dia paling atas. Oke, selesai Pak. Nah, ini sudah ada dana yang bisa kita gunakan untuk belanja Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, jenengan punya uang sudah, bendahara itu sudah pegang uang, maka kita bisa klik pengeluaran kegiatan. Nah, di pengeluaran kegiatan ini, karena belum ada sama sekali, silahkan jenengan pilih, sesuaikan dengan bulan belanjanya. Misalnya, di sini saya kebetulan mau merealisasikan belanja bulan Januari. Nah, gimana caranya? Kita klik di sini, dananya adalah APBN tahap 1, tipe kasnya tipe kas tunai, mode pembayarannya juga tunai, penerimanya kebetulan saya menggunakan toko Business Center. Nah, kemudian di sini tanggalnya kebetulan saya buat hari Senin tanggal 3 Januari, jamnya jam 1, menitnya menit ketiga. Kenapa menit ketiga Bapak Ibu? Ini 1 ini saya anggap bulannya, 3 ini saya anggap tanggalnya, biar tidak bentrok Bapak Ibu. Biar tidak bentrok seperti ini nanti. Nah, kemudian di sini keterangan bisa dengan tambahkan keterangan, di skip juga boleh. Misalnya ini kebetulan fotokopi. Misalnya komponen biayanya apa? Komponen biaya kita tentukan. Kebetulan saya mau merealisasikan punyanya standar proses KBN. Di sini kegiatan belajar mengajar. Di sini banyak sekali. Kebetulan saya mana yang mau saya realisasikan, direalisasikan semua juga boleh. Satu persatu juga boleh. Atau mau saya ganti realisasi dulu ke standar pembiayaan, yaitu pelaksanaan administrasi di sini menggunakan rumah tangga sekolah dan jasa. Di sini saya mau belanja listrik, kebutuhan tagihan listrik. Nah, tagihan listrik, token listrik di sini ketemu jumlahnya sekian, kita pilih. Nah, di sini sudah ketemu kuantitasnya ada 12. Mengapa 12? 12 itu menunjukkan karena kita menggunakan 2 token, satu tokennya 500, satu token itu untuk kantor, yang satunya untuk lab. Berikutnya ini kita realisasikan satu dulu Bapak Ibu. Nanti mungkin di akhir bulan saya akan belanja listrik lagi. Saya realisasikan ini dulu 502.000. Ini untuk belanja satu token. Kuantitasnya saya LPG-kan satu dulu karena nanti yang satunya lagi kita realisasikan di akhir bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita klik di sini, klik simpan. Realisasinya boleh pakai ini. Di sini Bapak Ibu, harga satuan ini boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Misalnya belanjanya itu ternyata lebih besar dari anggarannya yang jenengan tentukan, maka teknisnya boleh main kuantitas Bapak Ibu. Misalnya di sini belanjanya ternyata kebutuhan listriknya itu 504. Di sini Bapak Ibu, kalau jenengan klik 504 maka tidak akan bisa disimpan. Lalu bagaimana Pak? Padahal kita sudah belanja 504. Baik, kalau tetap menggunakan 504 sesuai dengan nota yang sudah ada, maka kita main kuantitas Bapak Ibu. Nah, misalnya harga nanti targetnya 504 di sini, subtotal di sini harus 504. Maka harga tetap 502. Namun kuantitasnya kita buat biar perkalian totalnya nanti subtotal menjadi 504. 1,1 1,001.
504. Jadi ini kuantitasnya sudah mendekati 504. Boleh Bapak Ibu nominal sekian boleh. Jadi yang penting di sini nanti LPG-nya jenengan tidak kesulitan hanya masalah seperti ini. Namun karena punya saya 502 ya persis 502, maka di sini saya buat 1 Bapak Ibu. Maka nominalnya 502. Kemudian kita simpan. Setelah klik simpan, di sini akan ketemu keterangan menunggu. Kita kembali masuk ke akun kepala madrasah. Untuk melakukan persetujuan di menu pengeluaran kegiatan. Di menu pengeluaran kegiatan di sini ada keterangan menunggu, kita klik persetujuan. Setujui. Berikutnya kembali lagi ke akun bendahara untuk dilakukan realisasi. Klik aksi, kemudian klik tanggal realisasi, pilih tanggalnya. Nah, realisasi ini Bapak Ibu karena dana bos saya cairnya di bulan April tanggal 27 untuk pencairan pertama, maka realisasinya juga harus sama pada tanggal 27 atau minimal tanggal 1 hari setelah tanggal pencairan, yaitu tanggal 28. Jangan silahkan sesuaikan sendiri sudah. Yang penting bisa direalisasikan. Kalau saya lebih suka 1 hari setelah tanggal pencairan. Di sini sudah ada keterangannya, jamnya sudah ditentukan, maka nomor referensinya tinggal saya tentukan. Ini adalah kwitansi keluar atau KK. KK strip 001. Ini adalah pengeluaran pertama kita. Kita klik simpan. Berikutnya di sini sudah selesai Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, jenengan tinggal merealisasikan pengeluaran kegiatan yang lain dengan cara klik sesuai dengan akun belanjanya masing-masing. Nah, cara LPG-nya untuk di-input di mana LPG-nya itu adalah ini larinya ke sini Bapak Ibu. Di BOS, di menu laporan, ketik laporan BOS, kemudian klik di buku kas umum. Nah, setelah di buku kas umum ini jenengan bisa ekspor, klik ekspor. Setelah klik buku kas umum, klik ekspor, klik PDF, kemudian bulan apa saja yang mau ditampilkan. Untuk bulan Januari sampai bulan Maret, usahakan yang tampil adalah kosong seperti ini. Karena memang nihil sehingga hal itu tidak diperlukan adanya transaksi belanja. Baik, untuk Januari, Februari, dan Maret hanya dicetak saja. Berikutnya kita coba lihat yang belanja di bulan April. Setelah kita ekspor, akan keluar Bapak Ibu. Di sini ada penerimaan APBN BOS sekian, kemudian pindah buku, kemudian pindah buku lagi. Ini pindah buku yang dari ini pencairan, kemudian ini uangnya masuk ke bendahara, kemudian muncul saldo. Kemudian inilah ketemu. Realisasi kita adalah dibayarkan listrik token satu token, harganya sekian, totalnya sekian. Maka saldo yang ada di sini dikurangi sekian, tinggal 353.148. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Kwitansi keluar tadi adalah untuk mengurutkan pengeluaran mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni untuk kita lakukan LPG. Kemudian dari sini setelah muncul seperti ini Bapak Ibu, ini bisa jenengan download. Setelah diklik download atau langsung di copy paste dari sini untuk keperluan untuk kita masukkan ke dalam Excel guna untuk keperluan mencetak kwitansi dan lain sebagainya. Biasanya kan kalau cetak kwitansi kan kita tidak manual, kita pakai mailing mungkin. Kita buat susunannya seperti ini, redaksinya ya seperti ini, uangnya sekian, kita taruh di Excel, kemudian untuk kita print kwitansi dan pekerjaan kita tinggal melengkapi dokumen yang perlu disiapkan. Seperti itu Bapak Ibu, jenengan isikan semua sampai sisa dananya itu 0 untuk di akhir bulan di akhir bulan Juni. Setelah 0 baru jenengan bisa eksekusi untuk pengerjaan di Excel untuk keperluan cetak kwitansi dan LPG pun selesai. Dan jenengan berhak mengajukan pencairan BOS untuk tahap kedua. Semoga itu yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya Bapak Ibu.
Untuk keterangan lebih lanjut, jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi nomor yang ada di kolom komentar, nanti akan saya siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.